Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mila Fitria Aulia. Di sini saya sebagai moderator kegiatan ngopi, di mana yang kita ketahui, ngopi merupakan kegiatan yang ada di Departemen Kajian Aksi dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kita akan mengangkat tema yaitu mengenai dilema pilkada antara ekonomi dan pandemi. Berbagai pro dan kontra mengiringi pemerintah pusat melaksanakan pilkada serentak di tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Banyak pihak yang menilai bahwa pilkada ini hanya memunculkan dalam jangka waktu yang pendek. Bahkan dalam kacamata perekonomian, pilkada ini tidak memberikan efek yang signifikan. Namun, pilkada harus tetap dilaksanakan karena harus adanya pemimpin-pemimpin daerah yang baru. Secara konstitusi, pemimpin jabatan kepala daerah yang baru memiliki prinsip fixed term di mana jabatannya telah ditentukan. Di sini kami telah terhubung dengan dua narasumber, yaitu ada Bapak Hendra Gunawan, SIP MSI, seorang pengamat politik dan juga akademis, dan Prof. Dr. Haji Kartawan, SEMP, seorang pengamat ekonomi dan akademis. Assalamualaikum. Narasumber yang pertama yaitu Prof. Kartawan. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. sudah meluangkan waktunya. Sebelum memasuki diskusi bersama Prof., terlebih dahulu saya ingin mengetahui tanggapan Prof mengenai akan dilaksanakannya pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya, yang dimana kita ketahui bahwa kasus COVID-19 ini di Indonesia selalu saja meningkat tiap harinya. Tercatat bahkan untuk tanggal 15 Oktober 2020 sudah sebanyak 344.749 kasus terkonfirmasi positif dan 12.156 kasus terkonfirmasi meninggal. Lalu bagaimana tanggapan Prof mengenai akan dilaksanakannya pilkada saat ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya merespon, kami saat ini sedang berduka ya, ingin menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa kami, Saudari Amal Amalia, dan sahabat kami Bapak Popo Mustafa Kamil dari Fakultas Pendidikan. Semoga para almarhum diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala kesalahannya, serta keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kesabaran. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Selalu kali jawab Al-Fatihah. Ya. Baik, terkait dengan akan dilaksanakannya pilkada di tahun ini, di akhir tahun. Pertama, saya sebagai awam di bidang politik ya ingin melihat dulu, walaupun ini terkait dengan ekonomi. Pertama, bahwa saya lebih setuju kalau pilkada ini dilakukannya tidak oleh masyarakat ya, tapi dilakukan oleh DPRD. Ini kan akan lebih efisien, sehingga biaya yang 20,46 triliun itu bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau mungkin biayanya akan lebih murah ketika yang memilih DPRD. Nah, mungkin juga sebagai pertanyaan nih ke Pak Hendra ya, karena menurut saya ini sebetulnya tidak begitu fair kalau memilih
pejabat calon pimpinan dengan one foot one man. Yang pertama, profesor, ini suaranya sama saja dengan yang belum pakai celana. Satu suara ya. Ini menurut saya kurang adil. Yang kedua, bahwa Pancasila di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Mbak. Nah, kan? Tidak pemilihan langsung, permusyawaratan perwakilan. Ya, tinggal kan ini sebagai acuan yang tertinggi, mungkin bisa dibuat undang-undangnya. Karena undang-undang itu kan bukan Al-Quran, bisa dirubah. Pantulannya yang tertinggi kan Pancasila. Nah, kedua, tadi terkait dengan pelaksanaan ya. Ya, memang kita diwajibkan punya pemimpin. Ada 3 orang saja berjalan di muka bumi, maka salah satunya harus jadi pemimpin. Nah, apalagi masyarakat di satu kabupaten atau satu provinsi. Akan tetapi juga dengan pelaksanaan pemilihan langsung ini banyak terjadi madorot yang cukup besar. Ini kan dengan pemilihan langsung ini bisa menimbulkan perpecahan, bahkan antar keluarga saja, kakak beradik beda pilihan, ini sering menjadi masalah. Iya, betul, Prof. Sosial. Kemudian juga mungkin berbeda dengan di negara-negara maju. Negara maju, khususnya di Eropa, negara-negara yang penduduknya juga tidak banyak, mereka sudah maju, sehingga mereka mengenal para calon. Tapi kalau pilkada ini, bupati, apalagi gubernur, kira-kira berapa persen ini sebetulnya orang yang akan memilih itu paham betul karakter calon pemimpin yang akan dipilihnya. Nah, tapi kalau dipilih oleh Dewan saya pikir akan lebih tahu mengenal orang-orang yang akan menjadi calon pemimpin di daerah itu. Dan terkait dengan COVID ini kan, kalau pilkades itu pernah ditunda ya, Kak Hendra? Pilkades yang pertama itu ditundanya karena COVID. Kalau yang perlu pemimpin itu di desa yang sungguh-sungguh itu. Bahkan kalau di desa, saya setuju pilihan langsung. Karena kalau masyarakat satu desa pasti tahu dengan orang calon pemimpinnya. Sehingga justru saya lebih cenderung kenapa pilkades itu bisa ditangguhkan bahkan sampai 2 kali, pilkada provinsi dan kabupaten kan dalam kondisi COVID ini. Yang walaupun aturannya ada di kampanye itu paling banyak berkerumun 50 orang. Tapi kan faktanya banyak pelanggaran. Ini agak sulit juga untuk bisa betul-betul hal itu dipatuhi. Baik, Prof. Cukup, Prof, pendapatnya? Baik, sementara. Oke, terima kasih, Prof. Namun, sebelum memasuki sesi diskusi, kita langsung saja ke pemantik yang kedua ya, Bapak Hendra. Selamat siang, Bapak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ya. Begini, Pak. Ya, menurut analisis Bapak, melihat kasus COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah ini, apakah cukup realistis mengadakan pilkada serentak nanti di tanggal 9 Desember 2020 itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya, dan Assalamualaikum Prof. Saya disandingkan dengan Pak Profesor. Oke, langsung saja saya akan memulainya pembicaraan ini dari sejarah Pilkada 2020 ini. Itu yang kita ketahui bahwa Pilkada di 2020 ini mengalami penundaan. Kalau tadinya itu di jadwal aslinya itu akan diselenggarakan pada tanggal 23 September yang lalu. 23 September yang lalu 2020 kemudian karena ini dan qadarullah ini terjadi, sehingga DPR kemudian pemerintah dan KPU menunda pilkada sampai tanggal 9 Desember 2020 yang disepakati oleh ketiga komponen ini. Padahal dulu KPU ini pernah mengajukan beberapa opsi gitu ya, beberapa opsi pilkada di tengah pandemi ini. Yang pertama opsinya itu ditunda sampai 3 bulan dari September, berarti September, Oktober, November, Desember. Dan ini opsi ini yang dipilih oleh pemerintah. Jadi KPU menawarkan beberapa opsi. Nanti saya jelaskan ini karena ada kaitannya nanti dengan kenapa pilkada ini ngotot dilaksanakan Desember mendatang. Secara politik dan ekonomi. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua itu ditunda sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Atau kira-kira prediksinya sekitar bulan Maret 2021. Jadi opsi yang pertama sampai Desember, kemudian Desember diselenggarakannya, kemudian opsi yang kedua bulan Maret. Nah, opsi yang ketiga itu ditunda sampai 1 tahun, 12 tahun, sampai diharapkan pandemi ini segera berakhir. Artinya nanti September tahun depan, tahun 2021 itu baru akan dilaksanakan pilkada. Tapi ternyata pada akhirnya pemerintah, kemudian DPR, Komisi 2 tentunya, kemudian KPU sepakat mengambil keputusan bahwa pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Artinya opsi yang pertama. Nah, kemudian beberapa regulasi itu dipacu atau dikebut sedemikian rupa untuk memayungi pelaksanaan pilkada ini. Kalau misalnya lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, ditetapkan menjadi undang-undang pelaksanaan pilkada, pemilihan gubernur, wakilnya, kemudian wali kota dan wakilnya, kemudian bupati dan wakilnya. Kemudian untuk praktek di lapangannya diperkuat dengan peraturan KPU atau PKPU nomor 13 2020. Jadi ini di PKPU ini protokol kesehatan kemudian dan lain sebagainya itu betul-betul diatur ya. Ada secara normatifnya, secara regulasinya itu ada. Makanya kemarin ketika pas pendaftaran itu mematuhi aturan ini, misalkan ya beberapa kandidat, beberapa calon di beberapa daerah meskipun banyak pelanggarannya pada saat pendaftaran kemarin. Tapi pada hakikatnya KPU sudah memberikan batasan-batasan seperti pencalonan harus berapa orang di ruangan dan lain sebagainya. Itu ada di peraturan KPU ini. Nah, kemudian kalau bicara misalnya pemerintah ini sangat ngotot sekali melaksanakan pilkada tahun ini. Sangat melaksanakan pilkada di tahun ini, sehingga tema ini relevan untuk diangkat antara pandemi atau ekonomi gitu ya. Kalau kemarin ada tulis tentang bagaimana pertarungan politik anti pilkada ini antara nyawa dan kekuasaan. Saya antara nyawa dan kekuasaan. Kita lihat misalnya, nanti mungkin terakhir saya akan menanggapi dari beberapa pernyataan dari Pak Prof. Karyawan terkait dengan pemilu oleh DPRD dan pilkada sih ya, mungkin nanti bisa diceritain. Nah, kita lihat misalnya sekarang alasan pemerintah menggelar pilkada, ngotot menggelar pilkada hari ini ya. Nanti tanggal 9 Desember 2020. Yang pertama misalnya Jokowi di media sosial, kemudian di media-media sosial yang banyak kita jumpa ini selalu mengatakan bahwa kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir gitu.
Sehingga pilihan tanggal 9 itu adalah pilihan yang paling rasional. versi pemerintah ya ini. Itu yang pertama. Jadi ketidaktahuan kita kapan masa pandemi berakhir itu memaksa mungkin beberapa negara termasuk Indonesia di dalamnya menyelenggarakan pilkada meskipun dengan resiko yang sangat tinggi. Nanti dampak-dampaknya yang saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua misalnya, nah pemerintah kalau misalnya menunda pilkada sampai 7 bulan atau sampai 1 tahun, maka akan mengangkat beberapa PLT gitu ya, pelaksana tugas di daerah-daerah. Dan kita tahu pilkada sekarang ini nanti tanggal 9 itu akan diikuti oleh 270 daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Totalnya menjadi 27 daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya dan kebanyakan kepala daerah ini mereka nanti akhir masa jabatannya ini tahun ini kebanyakannya dan awal Februari, awal tahun 2001 gitu ya. Jadi kalau misalnya ditunda misalkan lewat itu nanti mau tidak mau harus ada PLT gitu ya, karena masa jabatan kepala daerahnya itu sudah berakhir. Sedangkan misalnya kalau pilkada tahun depan, misalnya bulan tahun depan, misalkan, maka ini jabatannya diisi oleh PLT. Nah, pemerintah itu enggan untuk mengangkat PLT ini dengan berbagai macam alasan. Misalnya PLT itu tidak bisa mengambil sebuah kebijakan substansi terkait misalnya anggaran dan lain sebagainya. Ini dibahas mungkin oleh Pak Prof. Kartawan. Karena memang kebijakan strategis, pengambilan keputusan strategis, kemudian penganggaran dan lain sebagainya di regulasinya itu tidak boleh harus oleh kepala daerah definitif. Makanya pemerintah itu motor sekali ingin tetap pilkada dilaksanakan tahun ini. Tapi nanti akan saya jelaskan juga kenapa PLT ini tidak mau diangkat oleh pemerintah. Oke, nanti di dampaknya saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, pilkada versi pemerintah nih untuk efisiensi pembangunan dengan adanya kepala daerah yang definitif. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa kalau misalnya kepala daerahnya itu betul-betul dipilih secara definitif, misalnya sudah terpilih secara definitif, maka kebijakan apapun bisa diambil secara strategis oleh yang hasil pemilihan ini. Beda dengan PLT ini, tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Kata pemerintah itu versi pemerintah. Kemudian selanjutnya juga alasan pemerintah tetap melaksanakan pilkada ini adalah hak konstitusi orang lain yang ingin mencalonkan, yang ingin segera mencalonkan menjadi kepala desa itu terhambat dengan adanya misalnya penundaan lagi sehingga ini dikhawatirkan melanggar hak asasi warga negara, hak politiknya. Ya, alasan sebagian besar atau secara umum alasan pemerintah untuk melaksanakan kita lihat sekarang misalnya ini waktunya berapa menit bisa Bapak lanjutkan terlebih dahulu, nanti kita juga ada sesi diskusi. Oke. Misalnya ini analisisnya kenapa harus pilkada tetap dilaksanakan sekarang. Mungkin ini kalau orang politik, di teman-teman politik sering saya jelaskan begini. Nah, DPR sama-sama harus dilaksanakan Desember mendatang. Alasannya mungkin ini hanya analisis saya sebagai orang yang sependek pengetahuan saya, analisis saya begini. DPR dengan pemerintah itu sepakat. Kenapa? Karena kalau misalnya ada PLT lewat dari masa jabatan kepala daerah yang definitif, kemudian masa jabatan terakhir diganti dengan PLT, maka incumbent itu istilah bagi pelaksana ya, bagi kepala daerah yang maju lagi menjadi ingin maju lagi di kota. Nah, incumbent ini itu tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya sebagai kepala daerah sebagai kepala daerah di akhir-akhir masa jabatan ini. Sehingga kalau misalnya menjabat, kemudian si kepala daerah itu tidak menjabat lagi, maka dia tidak punya keleluasan untuk menggunakan dalam tanda kutip menggunakan berbagai macam anggarannya dalam melakukan manuver politik.
bantuan sana sini atas nama bansos, atas nama ini, atas nama ini. Karena di satu sisi dia sebagai kepala daerah, misalnya di sisi lain dia juga akan mencalonkan nanti berikutnya. Dan ini efek ya seandainya si incumbent ini masih tetap menjabat. Tapi kalau sudah PLT dihentikan oleh jabatannya berhenti, kemudian ada PLT pejabat pelaksana tugas, efek incumbentnya ini akan hilang. Ya, apalagi kalau jangka waktu 1 tahun misalkan, maka incumbent efek incumbentnya itu tidak akan terasa tuh. Nah, partai politik di Senayan itu sangat paham tentang ini ya, sangat paham tentang ini, memanfaatkan dengan dalih-dalih yang mungkin terlihat religius dan normatif, memang kelihatan seperti itu. Tapi di satu sisi ada kepentingan politis di dalamnya gitu. Supaya incumbent yang menjadi jagoannya di daerah-daerah itu, di partai politik pusat, di DPR pusat, itu akan leluasa bergerak dengan adanya pilkada ini. Dengan adanya pilkada tanggal 19 Desember mendatang ini. Karena masih ada masa jabatannya, masih ada efek incumbentnya. Kalau lewat di masa jabatan itu, maka akan hilang efek incumbentnya. Dan tercatat sekarang, dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada, hampir 80%-nya itu ikut pilkada, ikut kontestasi lagi incumbent ini, ya, ikut mencalonkan, ikut dalam kontestasi politik lagi. Dan ini luar biasa, luar biasa. Ini yang pertama analisisnya. Kenapa pilkada ini ngotot sekarang dilaksanakan? Kemudian yang kedua, kalau misalnya habis masa jabatannya, kemudian PLT masuk di dalamnya menjadi pelaksana tugas, penguasa dengan pengusaha ini akan menjalin sebuah jejaring politik yang dinamakan dengan oligarki politik mungkin dalam kajian politiknya. Maka penguasa dengan pengusaha di daerah-daerah itu, di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, daerah itu akan kehilangan dalam arti yang sebenarnya kekuasaan. Ya. Baik kekuasaan biasanya itu bagi-bagi antara penguasa dengan pengusaha. Kenapa tidak terbaik? Karena dalam masa beberapa bulan misalnya itu diisi oleh incumbent, oleh PLT ini. Ya. Untuk menanggulangi ini, maka kita tentunya dengan ini bersikukuh pilkada ini diselenggarakan keluar waktu dari masa jabatan kepala daerah berakhir. Ya. Ini dua analisis dari saya kenapa kemudian pemerintah, kemudian DPR, Komisi 2, kemudian KPU itu bersikukuh untuk melaksanakan pilkada yang apa yang terjadi kalau pilkada tetap dilaksanakan besok tanggal 9 itu dampaknya itu sangat besar sekali. Dampaknya itu akan besar. Saya melihat ada 5 dampak misalnya pilkada ini diselenggarakan besok meskipun alasannya untuk efisiensi anggaran, memilih jabatan definitif dan lain sebagainya. Pemerintah yang mungkin bagaimana akan, tapi saya melihat itu boleh dulu nggak itunya Mila? Gimana? Oh di mute dulu. Ya di mute dulu. Gak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa Bapak. Misalnya saya melihat ada beberapa dampak dari diselenggarakannya pilkada kalau diselenggarakan besok tanggal 9. Yang pertama misalnya, ini nanti bahasan juga Pak Prof. Kartawan ya, anggaran yang digunakan untuk pilkada itu jauh lebih besar daripada kalau misalnya dalam masa aman, dalam masa tenang, dalam masa tidak ada pandemi misalkan ya. Karena apa? Karena kebutuhan untuk misalnya untuk APD, sanitasi, hand sanitizer, kemudian pelindung muka, masker, kemudian pembentukan TPS baru, kemudian petugas-petugas KPPS baru dan lain sebagainya itu akan membengkak ya. Sehingga dana pemilu yang seharusnya 20 triliun tadi disebutkan oleh Pak Kartawan itu akan membengkak tuh. Dan ini sudah diprediksi ya. Dan ini sudah diprediksi. Sehingga anggaran yang mungkin dalam pikiran saya itu harusnya diarahkan untuk penanganan dulu maksimal COVID-19 ini untuk diarahkan untuk pesta demokrasi, pesta dalam tanda kutip pesta demokrasi ya. Itu yang pertama, akan memakan anggaran, akan menggunakan anggaran negara yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, adanya ancaman partisipasi politik yang rendah ya.
biasanya di pemilu-pemilu itu bagaimana KPU kemudian bagaimana KPU sebagai KPUD tentunya ya, KPU provinsi kabupaten kota itu berlomba-lomba untuk memacu bagaimana partisipasi politik di daerahnya itu supaya naik. Dan ini tidak berbanding lurus dengan keadaan yang terjadi sekarang tuh. Ya, apalagi di dalam PKPU tadi, di dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 itu diatur beberapa aturan-aturan per TPS per orang dan jarak-jaraknya. Gitu. Kalau itu diterapkan, itu akan memakan waktu lama tuh, ya. Akan memakan waktu lama sehingga masyarakat selain durasinya lama, kemudian ada aturan-aturan yang ketat. Efeknya adalah, ini poin pentingnya, efeknya adalah partisipasi politik ini rendah. Ya. Kalau partisipasi politik rendah, maka ini dampak yang ketiga, maka output dari pilkada itu akan menjadi buruk. Ya. Luaran atau hasil dari pilkada itu akan menjadi buruk. Kenapa? Karena salah satu indikator dari keberhasilan pemilu itu adalah adanya partisipasi politik yang tinggi. Nah, pada satu sisi misalnya partisipasi politiknya rendah, maka output atau katakanlah kepala daerah yang dihasilkannya itu akan sedikit kekurangan legitimasinya. Kenapa? Karena ya meskipun secara formalnya dia legitimate ya, akan tetapi prakteknya banyak masyarakat mungkin yang tidak tahu, tadi seperti kata Pak Kartawan, tidak tahu siapa dia, dari mana dia, bagaimana visi misinya dan lain sebagainya, karena memang kampanye sekarang itu sangat terbatas. Ya, tidak boleh mengumpulkan massa, meskipun pada prakteknya banyak yang masih dangdutan, masih banyak yang ini, tapi secara formal itu tidak boleh itu ada kerumunan seperti itu. Kampanye virtual kebanyakan dan lain sebagainya. Dan ini berdampak pada bagaimana interaksi antara konstituen dengan wakil, dengan para kandidat-kandidat itu. Ya. Ini yang ketiga, dampak yang ketiga. Kemudian dampak yang keempat, nanti akan melahirkan pasti nih karena sedang masa ekonomi yang min 5 sekian persen, mungkin nanti Pak Kartawan akan menjelaskannya. Kita masuk di kuartal berapa dan pertumbuhan ekonominya di min 5 kalau tidak salah, maka akan lahir golput di masyarakat. Golput itu bukan golongan putih ya, tapi golongan pemungut uang tunai. Menunggu serangan pajar gitu ya. Justru masyarakat itu nantinya itu akan menunggu diserang gitu. Akan menunggu diserang. Kenapa? Karena itu pasti akan memberikan si calon itu, dan ini faktanya di lapangan meskipun secara formal tidak bisa diciduk, tapi fakta di lapangan adalah banyak serangan pajar berupa pemberian sembako, pemberian sembako, kemudian pemberian bantuan kepada masjid-masjid, kemudian bedah rumah misalnya kalau di desa-desa, kemudian bantuan kepada fakir miskin, mengatasnamakan bantuan kemanusiaan. Padahal ini pemberian dari calon untuk meraih simpati gitu ya, meraih simpati warga supaya memilih dirinya. Dan ini faktanya di lapangan terjadi seperti ini. Saya sangat tahu betul sekali misalnya sekarang di Kabupaten Tasikmalaya sedang akan pilkada kabupatennya, bagaimana keempat calon itu berlomba-lomba untuk pilihan katanya belusukan dengan ya tentunya memberikan bantuan untuk masjid, memberikan bantuan untuk ini, memberikan bantuan untuk ini. Dan ini nanti pada hari hanya masyarakat itu akan menunggu diserang dengan serangan pajar itu istilahnya, teman-teman ya. Nah, proses seperti ini nanti akan melahirkan semacam klientisme politik. Kalau dalam kajian politik disebut klientisme politik. Jadi ada klien, ada atasan, ada bawahan. Ya. Siapa tuan, siapa budak itu kelihatan ketika proses pilkada seperti ini. Sehingga outputnya, tadi poin yang ketiga, outputnya tentunya kepala daerah yang terpilih ya, itu akan menjadi kepala daerah yang buruk. Pilihan katanya nggak apa-apa, terlalu ekstrem, yang buruk. Karena memang prosesnya itu disinyalir akan seperti itu, teman-teman. Akan seperti itu. Apalagi yang bukan incumbent, kalau mau datang ke sana itu harus menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Oke. Itu yang keempat. Baik Bapak, mengenai tanggapannya mungkin
segitu lagi. Segitu dulu ya Pak, nanti akan ada diskusi lanjutan mengenai tanggapan-tanggapan dari Bapak. Mungkin masih ada beberapa analisis dari Bapak yang ingin dikemukakan, nanti bisa sebelum memasuki diskusi ini kita istirahat terlebih dahulu, mungkin 10 menitan ya Pak, bisa? Semangat langkung Prof. Kartawan. Sebentar Pak ya. Terima kasih Bapak, silakan menunggu terlebih dahulu ya. Sekitar 5 menit atau 10 menitan. A few minutes later. Baik, Pak Hendra, Prof, langsung saja ya kita memasuki sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan mengenai diskusi kali ini yang akan dijawab oleh Bapak Hendra dan juga Prof. Yang pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Kartawan. Tadi menyinggung perkataan Bapak Hendra yang akan dijelaskan mengenai kuartal oleh Prof. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kita ketahui ya, pada kuartal kedua ini mengalami minus 5,32%. Nah, apakah dengan dilaksanakannya pilkada serentak ini nantinya, apakah secara tidak langsung pemerintah mengharapkan pilkada ini bisa menggenjot perekonomian Indonesia pada kuartal 3 nantinya? Baik, memang pemerintah berharap pilkada ini dua-duanya ya. Kalau kita pilihan tadi kan temanya itu pilihan ekonomi atau kesehatan. Nah, pemerintah berharap, kemarin Pak Mendagri, Pak Tito juga menyampaikan harapannya ya karena pilkada ini tetap pemerintah menggelontorkan uang, berharap memang pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Di sisi lain juga bahkan Pak Tito mengharapkan dengan pilkada ini bukan meningkatkan yang terserang COVID, justru harus menurunkan katanya. Ya termasuk juga bahan-bahan di kampanye ini ke APD ya. Nah oleh karena itu harapan pemerintah memang begitu dan logikanya memang ketika ada uang dari pusat diturunkan ke daerah, ya perekonomian harus bergerak. Akan tetapi saya sependapat juga dengan para pengamat lainnya bahwa memang kemungkinan ada kontribusi dari pilkada ini terhadap perekonomian, akan tetapi tidak sebesar ketika di kondisi normal. Kan ekonomi itu akan hidup pada saat banyak orang ya. Ketika banyak orang, di situ ada kue ekonomi. Seperti di pesantren, banyak orang, itu potensi ekonominya luar biasa. Kami kemarin melakukan kajian potensi ekonomi pesantren. Jadi intinya ketika banyak orang, di situ potensi ekonomi luar biasa. Nah, kebiasaan pilkada itu kan akan menghadirkan banyak orang. Sehingga di kegiatan itu akan banyak juga yang menikmati uang-uang dari anggaran pilkada tersebut. Nah, sekarang kan dibatasi. Mungkin yang dapat kaos cuma 50 orang ya. Biasanya bisa ribuan. Nah, pengeluaran sekarang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendra akan lebih banyak ke para petugas, peralatan, karena kan TPS-nya juga harus bertambah dibanding dengan kondisi normal karena ada tadi pembatasan termasuk physical distancing, sehingga kalau betul-betul diikuti itu akan meningkatkan penggunaan anggaran untuk hal-hal tersebut. Termasuk mungkin yang paling menikmati adalah para petugas ya, yang terlibat secara langsung. Tapi daya ungkitnya, multiplier efeknya mungkin tidak setinggi di kondisi normal. Apakah sudah cukup, Prof? Ya. Baik, lalu kepada Bapak Hendra, saya ingin menanyakan
berbagai penolakan terkait pelaksanaan pilkada yang datang dari masyarakat, partai politik, hingga ormas Islam seperti pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga PP Muhammadiyah cenderung diabaikan oleh Bapak Jokowi sebelum-sebelumnya ya. Mengenai hal itu, bagaimanakah tanggapan Bapak? Karena berhubungan dengan ormas tersebut, mungkin pemerintah nantinya akan mengalami kusut di depan seperti itu. Oke, seperti yang langsung saja ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kenapa kemudian pemerintah sangat ngotot sekali ingin pilkada tetap diselenggarakan besok tanggal 9 itu. Karena memang itu ada alasan politisnya, selain ada alasan mungkin kelembagaan, secara kelembagaan. Ada alasan politisnya itu. Nah, DPR tentunya di sana semua fraksi ini menarik luar biasa nih. Semua fraksi itu sepakat besok dilaksanakan pilkada. Artinya partai politik itu sepakat dilaksanakan besok tanggal 9 itu. Plus dengan pemerintah tentunya, kemudian dengan KPU juga. Nah, adapun hubungannya dengan dua ormas ini, Pak Said Agil kemarin, Pak Haidar itu menolak penundaan pilkada. Hanya meminta saja untuk pilkada ditunda. Alasannya memang alasan kemanusiaan itu, dengan alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan. Kan beda sudut pandang gitu ya. Kalau yang satu tentunya alasan politis dan alasan struktural mungkin. Kemudian yang dua lembaga ini termasuk juga para cendekiawan yang lain meminta untuk pilkada ditunda dengan alasan kesehatan dan penyebaran COVID-19 ini dengan alasan kesehatan. Tapi kadang-kadang ini poin pentingnya nih ya, siapa namamu itu? Hilmi ya? Dila. Poin pentingnya. Kadang-kadang Iya, Pak. keputusan politik itu selalu memenangkan keputusan-keputusan kemanusiaan, bahkan keputusan-keputusan ilmiah. Itu kalah tuh oleh keputusan politik. Sudah diketok palu, DPR ketok palu itu apapun yang terjadi, meskipun kajian ilmiah mengatakan itu salah, itu sudah jalan saja. Semacam ya mungkin saudara Dila juga sudah tahu kondisi Indonesia yang sekarang bagaimana pemerintah dengan ngototnya menerbitkan berbagai macam aturan termasuk pilkada ini, kemudian ada lagi undang-undang Minerba, ada lagi undang-undang pemasyarakatan LP ya dan lain sebagainya gitu. Secara perjalanannya banyak ditentang, tapi ya keputusan politik sudah terjadi dan itu apa boleh dibuat. Kita nanti tinggal menunggu apa yang terjadi setelah tanggal 9 nanti itu. Setelah tanggal 9 penyebarannya itu mudah-mudahan tidak ada klaster baru, kemudian seperti apa yang diprediksi oleh Pak Said Agil dan Pak Haidar Ketua PP Muhammadiyah itu, mudah-mudahan tidak ada penyebaran baru dan penyebaran COVID baru tentunya, dan penurunannya itu terjadi setelah pilkada kan itu luar biasa ya kalau Pak Tito inginnya itu menurun, tapi ya mudah-mudahan saja itu terjadi. Mudah-mudahan saja memang tidak ada klaster-klaster baru setelah pilkada. Dan itu tidak akan mungkin geming, kecuali mungkin apa ya, bencana besar Indonesia, bencana alam besar Indonesia baru dihentikan. Padahal ini poin pentingnya lagi ya, padahal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini yang tentang pemilihan gubernur itu sangat memungkinkan sekali pilkada itu ditunda. Sangat memungkinkan pilkada ditunda. Terutama di pasal 210A ayat 3 itu disebutkan bila misalnya di daerah, sebagian besar daerah atau di daerah-daerah itu terjadi bencana alam maupun non alam, itu pemungutan suara bisa ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditetapkan. Nanti dikeluarkan lagi undang-undang yang baru dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Undang-undang memungkinkan untuk itu. Tapi yang terjadi adalah seperti yang tadi saya katakan tadi, keputusan politik sudah ditetapkan, maka tanggal 9 itu jadi nanti. Jadi nanti sebelum kecuali nanti oleh Pak Jokowi mengeluarkan Perpu tentang pembatalan itu baru selesai, baru bisa ditunda lagi. Kira-kira seperti itu. Ya baik Bapak, saya terima jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Prof ya. Tadi kan sudah mengatakan bahwa diadakannya pilkada itu tidak membantu secara signifikan terhadap perekonomian di Indonesia ini. Namun selain mengandalkan pilkada ini, kiranya pemerintah apakah menyiapkan program yang lain untuk rangka pemulihan ekonomi Indonesia nasional atau PET di tengah pandemi COVID-19 ini?
Bagaimana Prof? Apakah pemerintah menyiapkan program yang lainnya untuk menyikapi pemulihan ekonomi nasional di tengah COVID-19 ini? Ya, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lain mempersiapkan berbagai paket kegiatan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID ini. Ya, berbagai kegiatan sudah dilakukan, termasuk ada bansos, itu ada 9 pintu ya. Walaupun ini juga saya lihat dalam pelaksanaannya tidak kurang begitu optimal, karena ada juga punya mobil tua dapat bansos tuh. Karena tujuannya kan bansos ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Karena di masa pandemi ini memang yang harus didorong adalah konsumsi. Karena untuk produksi terganggu oleh mobilitas manusia itu sendiri. Termasuk ada paket bantuan bagi usaha kecil menengah itu yang 2.400.000 per UKM. Nah, ini juga dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi khususnya bagi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Memang ini kondisi yang lebih jelek dibanding dengan krisis sebelumnya. Kalau di tahun 98 UKM itu muncul sebagai pahlawan menyelamatkan ekonomi nasional. Akan tetapi di era pandemi ini justru UMKM menjadi korban yang lebih dahulu. Jadi mereka terkena lebih duluan. Oleh karena itu maka perlu juga di samping hanya dibantu finansial, ini perlu pelatihan-pelatihan ke arah kegiatan ekonomi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, pandemi ini mengurangi kegiatan mobilitas manusia. Nah, sehingga bagaimana meng-create ekonomi yang bisa ditumbuhkan dari kegiatan manusia yang berkurang. Ya, salah satunya bagaimana para UMKM ini bisa akrab, familiar dengan e-commerce. Artinya mereka bisa menjual produknya, tidak harus berhubungan langsung dengan pembeli. Dan memang beberapa sudah memanfaatkan hal ini. Karena UMKM ini lebih mudah untuk berubah dibanding dengan usaha-usaha besar. Bahkan mengganti usaha juga sangat memungkinkan. Beberapa teman UMKM ini beralih ke APD misalnya. Jadi di teman-teman di daerah tadinya bordir beralih menghasilkan APD, baik bajunya maupun masker. Nah, sehingga dengan melakukan perubahan, mereka akan bisa bertahan hidup, bahkan ada beberapa juga yang berkembang. Karena ya intinya ekonomi itu bagaimana kita bisa kreatif, karena di setiap masalah disitulah ada peluang. Justru ekonomi itu munculnya karena ada masalah. Fa inna ma'al usri yusron, bahwa di dalam masalah itu ada kesempatan. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi saya bahkan membaca bahwa di dalam masalah itu sesungguhnya ada peluang. Ekonomi itu, rezeki itu adanya pada orang lain. Untuk mendapatkannya, bantu orang lain. Jadi ketika orang lain ada masalah, kita berikan solusinya, maka dari situlah kita mendapatkan keuntungan. Sehingga banyak ini dari ISEI misalnya, dari MES juga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM ini dengan mendorong mereka bisa menyesuaikan, baik dalam produknya
maupun dalam cara pemasarannya, khususnya dalam pemasaran, karena kan dengan kurangnya berinteraksi berarti pembeli akan berkurang, sehingga perdagangan atau bisnis e-commerce ini menjadi lebih lebih memiliki peluang yang lebih besar dalam berbagai aspek ya, termasuk dari Bank Indonesia juga diperkenalkan ada kris, itu untuk mengurangi interaksi sehingga orang menggunakan pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai kan akan membantu juga dalam pencegahan COVID ini. Kalau pembayaran dengan uang tunai, kita tidak tahu uang mana yang ada kumannya. Tapi dengan non tunai akan lebih aman. Di samping keunggulan-keunggulan lain, dengan non tunai kan kita bisa membayar sesuai dengan nominal yang sesungguhnya. Lebih aman, berbeda dengan membawa uang tunai. Nah, jadi pemerintah memberikan atau melakukan berbagai upaya dengan berbagai paket, mulai dari paket-paket yang judulnya sosial, ada bantuan bagi pegawai yang gajinya di bawah 5 juta, ada bantuan bagi UMKM, dan berbagai jenis. Harapannya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau segera untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Demikian, Dila. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Hendra mengenai soal potensi kecurangan. Mengingat dalam kondisi normal pun dilaksanakannya pilkada itu selalu saja ada pihak-pihak yang terlibat dalam halangan. Nah, lalu bagaimana sih menurut Bapak dalam hal meminimalisir potensi terjadinya kecurangan ini yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari para petahana di COVID-19 ini? Bagaimana, Pak? Oke. Tentang bagaimana kecurangan yang mungkin akan terjadi pada pilkada 9 Desember mendatang ya. Tadi saya mengatakan bahwa di masa aman saja, di masa aman saja itu kecurangan pilkada itu selalu ada, garis bawahi, selalu ada gitu. Karena undang-undang yang menjerat tentang praktek politik uang itu hanya melibatkan 3 unsur. 3 unsur ya. Jadi yang pertama, calon itu sendiri kalau mengeluarkan uang untuk menyogok misalnya, maka akan dijerat si calon itu. Kemudian yang kedua, tim sukses gitu ya, tim suksesnya. Kemudian yang ketiga itu pengurus partai pengusung. Jadi kalau misalnya ketiga komponen ini memberikan uang misalnya kepada masyarakat X untuk memberikan misalkan katakanlah menyogok atau memberikan uang 100.000 atau 200.000, maka akan terciduk gitu ya ketiga komponen. Kalau di luar komponen ini, misalnya temannya si calon, kan nanti akan ditelusuri oleh Bawaslu itu. Kamu ini uang dari siapa, ini uang dari siapa, ini uang dari siapa, sampai akhirnya dapatlah orang X yang di luar ketiga komponen ini. Di undang-undang itu nggak bisa diciduk tuh, tidak bisa dikatakan sebagai praktek money politik karena di luar dari ketiga komponen ini. Mungkin bisa dipahami itu ya, di luar dari ketiga komponen ini. Nah, itu di masa normal seperti itu. Nah, di undang-undang yang sekarang, di undang-undang atau di pilkada yang akan datang, praktek seperti ini itu lebih leluasa dilakukan. Terutama dalam tanda petik terutama oleh petahana dengan dengan bertopengkan bansos lah, kemudian bantuan-bantuan apa yang itu menjadi dualisme makna bantuan itu. Yang di satu sisi itu memang bantuan, kemudian di sisi lain itu memperkenalkan diri sebagai orang yang baik si petahana itu ya. Nah, beda misalnya dengan orang yang di luar petahana itu, maka
pilihlah saya, kemudian lain sebagainya, datang di satu tempat itu tidak bisa berkerumun sekarang, tidak bisa berkerumun. Salah satunya adalah memberikan salah satu cara yang paling efektif itu adalah memberikan bantuan si calon non petahana ini, memberikan bantuan, misalnya tadi saya bilang ya, ke masjid kah, kemudian jalan raya kah, atau gang kah, bedah rumah kah, dan lain sebagainya. Yang ini dimodifikasi sedemikian rupa sebagai bantuan sosial. Padahal coba kalau tidak dalam masa kampanye itu pasti tidak akan diberikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kecurangan non struktural ini itu pasti terjadi, teman-teman. Ya, pasti terjadi ya. Nah, bagaimana caranya untuk mensiasati ini? Itu salah satu caranya itu adalah mengembalikan proses pilkada pada saat terjadi suasana normal. Karena pesta, namanya juga pilkada itu pesta demokrasi, pesta rakyatnya. Jadi makanya harus dalam suasana normal. Kalau tadi Pak Kartawan mengatakan alangkah lebih baiknya kalau sekarang ini dipilih dengan DPR gitu ya, DPR. Dengan DPRD maksudnya, DPRD gitu. Dan itu pernah terjadi di masa Orde Baru. Dan Pak SBY dulu pernah membuat undang-undang yang berlaku hanya beberapa hari yang mengembalikan pemilihan oleh rakyat kembali menjadi oleh DPR itu. Tapi dapat tekanan yang luar biasa. Pak SBY itu sampai sebelum terbang ke Amerika itu di pesawat, kata seorang itu bercerita sambil mau nangis karena besarnya tekanan dari masyarakat sehingga untuk membatalkan undang-undang yang sudah ditekannya ini, yang sudah ditandatangani di undang-undang pemilihan kepala daerah oleh DPR kembali gitu. Sehingga SBY tidak kuat pertahanannya dan tidak kuat menghadapi tekanan itu, maka mengeluarkan perpu yang mengembalikan pilkada oleh masyarakat lagi. Kan pertanyaannya kenapa oleh masyarakat? Karena gampang manipulasi dan mobilisasi. Kalau dengan gambar Soekarno Hatta itu tuh. Dan saya semua sepakat bahwa kalau yang praktis ya, kalau yang politisi praktis, ini beda pendapatnya dengan ilmuwan-ilmuwan politik. Kalau politisi praktis, mereka semua berpendapat alat kampanye yang paling efektif itu adalah gambarnya Pak Karno dan Pak Muhammad Hatta. Itu paling efektif itu dalam tiap pilkada. Kalau kata politisi praktis, saya sering bincang-bincang dengan itu. Meskipun praktiknya dengan tidak langsung berikan begini, dengan melalui orang lain dan lain sebagainya, tapi itu yang paling efektif katanya, ya. Dan ini sulit untuk meminimalisir. Kenapa? Karena undang-undangnya juga memberikan ruang kalimatnya itu tidak memberikan seperti ini misalnya. Untuk semua orang yang terlibat dalam proses money politik, ciduknya misalnya gitu. Hanya kepada beberapa elemen saja praktek politik uang, money politik ini bisa diterapkan. Di luar yang tiga tadi saya sebutkan itu bisa bebas, bisa lepas dari tuduhan itu. Di luar struktur, di luar tim sukses, di luar calon itu bisa melakukan. Makanya kalau boleh saya mengatakan bagaimana caranya sangat sulit sekali gitu, untuk bagaimana meminimalisir praktek money politik atau kecurangan dalam pilkada, dalam masa tenang pun begitu, apalagi nanti pada masa pandemi. Kira-kira seperti itu ya, Saudara Dilan. Baik, terima kasih Bapak Hendra. Prof, mungkin ada tanggapan terakhir mengenai tanggapan dari Bapak Hendra yang barusan disampaikan bahwa sebaiknya pilkada itu digelarnya oleh masyarakat, bukan dari DPRD yang tadi Prof singgung. Silakan Prof, ada tanggapannya? Ya, saya kan secara praktis pertama dari sisi ekonomi, itu kan biayanya begitu besar. Kemudian tadi kan penyimpangannya juga bisa banyak dan tidak bisa diciduk. Itu kan yang celaka begitu. Kan tinggal dialihkan ke yang aman-aman saja. Nah, dengan tadi ke DPR, itu kan pertama akan mengefisienkan sehingga alokasi anggarannya bisa digunakan untuk paket-paket mendorong perekonomian. Ya, misalnya kalau saat ini bikin padat karya di daerah, jadi lingkungan jadi bagus, masyarakat pendapatannya meningkat, mereka bisa belanja, ekonomi bergeliat di sana. Apalagi kondisi saat ini terakhir di daerah saya melihat ada karena ADD saja dihentikan, harus dialokasikan untuk
APD. APD-nya disuntik dari tempat lain. Kalau APD-nya dibuat oleh masyarakat setempat, uang itu masih bergulir di situ. Nah, sehingga saya kembali lagi ke permasalahan. Ini Pak, sebetulnya saya setuju ke Pak SBY itu dikembalikan ke DPR, karena dengan menggunakan masyarakat, tadi penyimpangannya begitu luar biasa. Kedua, objektivitasnya juga diragukan, karena di daerah tertentu kan walaupun satu one man one vote, ada 500 orang, satu kepala suku, satu yang milihnya, tapi suaranya 500 gitu. Kemudian ya nggak tahu ini secara hukum, kalau saya melihat bahwa pilkada langsung ini tidak sesuai dengan dasar yang utama di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Walaupun ada undang-undangnya turunan dari itu, tapi baiknya itu dikembalikan lagi ke acuan asalnya. Undang-undang tertingginya kan ada di Pancasila. Nah, sehingga kalau dilihat dari sisi ekonomi, ini alokasi untuk pilkada bisa dialokasikan untuk kegiatan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain mungkin sosial, itu juga tidak terjadi kerentanan terjadi antara sesama warga, bukan hanya beda warna, berbeda pilihan, ini dalam keluarga bahkan bisa terjadi sehingga hubungan sosial menjadi tidak baik. Nah, sehingga kami sangat setuju Pak, kalau ada keberanian ini, apalagi di masa COVID ini, menghindari terjadinya kerumunan, kan tadi kata Pak Hendra, asal ada keberanian Presiden, waktu kita masih panjang, supaya kerumunan itu dikurangi, ya kembalikan ke DPRD, gitu, Bila. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk Bapak Hendra, mungkin ada tanggapan kembali atau? Ya, sedikit ya. Oh, sudah, Pak? Sedikit ya. Ya, silakan, Bapak. Oke. Ya betul, memang seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Kartawan bahwa dulu sejarahnya gubernur, kemudian wali kota dan bupati itu, khatib kalau dulu namanya ya, itu dipilih oleh DPR, betul ya. Dan itu pertama efektif, kemudian yang kedua menggunakan anggaran yang sangat kecil sekali ketika memimpin kepala daerah. Dan ini betul-betul saya sepakati. Dan Pak SBY melakukan ini, tapi saya tidak tahu bagaimana logika para politisi pada waktu, kalau tidak salah tahun 2015 atau 2016, Pak SBY itu sudah mengeluarkan undang-undang pengalihan pemilihan dari oleh rakyat langsung, itu pilkada langsung itu menjadi oleh DPRD lagi. Tapi tekanan yang luar biasa kepada Pak SBY pada saat itu, sampai Pak SBY ketika pulang dari kunjungan ke Amerika membuat perpu lagi, membatalkan itu ya. Sehingga yang terjadi yang mungkin bangsa Indonesia sekarang alami gitu, kembali lagi oleh rakyat, yang rakyat itu memang dalam faktanya di lapangan berbeda kapasitasnya gitu ya. Kalau tadi Pak Kartawan berbeda kapasitasnya gitu. Dan itu saya setuju betul. Antara misalnya militer jenderal dengan kopral kan beda kapasitasnya. Kemudian S3 profesor kemudian dengan para petani kan beda kapasitasnya. Yang filosofi demokrasi mengatakan one man one vote one value itu, kalau menurut saya itu ya omong kosong semuanya. Semuanya itu hanya bagaimana penguasa bisa mengkooptasi kekuasaan sehingga tercipta oligarki politik hari ini dengan pilkada langsung, itu salah satunya. Karena zaman sekarang ini siapa yang punya modal kapital uang berupa uang itu zaman sekarang ini para pengusaha itu akan mengikuti kontestasi politik dan akan berkolaborasi dengan pengusaha sehingga membentuk sebuah jejaring yang nanti membentuk oligarki politik. Akses kepada kekuasaan, kemudian sumber daya ekonomi itu betul-betul tertutup oleh jaringan ini. Ini yang paling buruk ketika terjadi pilkada yang
luar biasa kolaborasinya antara pengusaha dengan penguasa di objek-objek vital politik maupun ekonomi. Ini yang terjadi. Pak SBY pernah melakukan itu padahal, tapi ya sekali lagi saya katakan bahwa keputusan politik itu akan selalu memenangkan keputusan nurani, keputusan kemanusiaan, bahkan keputusan ilmiah sekalipun itu akan selalu kalah dengan keputusan politik ya. Kebenaran politik kebenaran ilmiah itu kalah dengan keputusan politik. Kapanpun di Indonesia, maksudnya di Indonesia itu begitu ya yang terjadi. Sehingga ya beginilah pilkada carut marut, kemudian banyak money politik, kemudian bagaimana besok kita lihat tanggal 9 itu dengan instrumen yang sangat sederhana, pilkada di masa pandemi, kemudian masyarakat yang sedang ekonominya sedang down, kemudian dibatasi lah dan lain sebagainya, sangat kompleks sekali. Dan kita lihat bagaimana tanggal 9 besok. Dan alangkah lebih baiknya seperti tadi yang masukan Pak Katawan bagus, dikembalikan lagi dengan pemilihan oleh DPR, tapi tentunya dengan instrumen-instrumen yang ketat gitu ya, sehingga praktek korupsi itu tidak kembali lagi ke DPR, karena dulu filosofinya dikembalikan ke masyarakat itu supaya tidak korupsi di DPR-nya. Kalau dulu filosofinya itu dikembalikan ke rakyat karena proses politik di dalam ruangan DPRD-nya itu sangat kental sekali proses korupsinya. Makanya dikembalikan oleh rakyat. Ternyata rakyat lebih luar biasa lagi nih. Waktunya lebih memakan waktu besar, kemudian biaya besar, kemudian segala macam. Dan Pak SBY dulu punya ide itu, tapi ya begitu, tekanan politik sangat besar sehingga dibiarkan saja lah Pak SBY sampai masa jabatannya berakhir, tidak pernah diungkit-ungkit lagi tuh tentang pemilihan oleh DPRD. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra dan juga Prof ya yang sudah berdiskusi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kali ini yaitu bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pilkada untuk mengenjot perekonomian Indonesia, namun juga yaitu berupa memberikan bantuan usaha menengah dan juga mempercayakan kepada UKM-UKM dalam hal mendorong penyesuaian produknya dan juga pemasarannya. Nah, di sini juga kami setuju bahwa pemilihan pilkada serentak ini lebih baiknya diberikan kepada DPR kembali untuk lebih berobjektivitas dan juga mengefisiensikan, serta anggaran yang ada bisa lebih direalisasikan perekonomian Indonesia. Namun digarisbawahi bahwa apabila dikembalikan kepada DPR harus adanya instrumen yang ketat agar tidak terjadi korupsi lagi. Karena keputusan politik yang selalu menang mengalahkan kemanusiaan dan juga fakta-fakta ilmiah yang ada di Indonesia, maka dengan ini kami mengharapkan pemerintah dan kepala daerah yang nantinya akan menjabat akan lebih berfokus kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mungkin begitu, terima kasih kami ucapkan kepada pemantik kita, Prof. dan juga Bapak Hendra. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan mohon maaf apabila dari kami segenap yang mewakili teman-teman BEM, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, apabila ada kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kami. Kami tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya, ternuhun. Mangga. Terima kasih Bapak. Jangan terus ya, ini ngopinya terus ditumbuh kembangkan. Siap Bapak. Nah, ini sangat. Mohon bantuannya nanti apabila ada undangan kembali di ngopi part-part selanjutnya Pak. Ya, ini kalau saya sekarang fokusnya bahwa ada arus baru ekonomi, yaitu ekonomi syariah. Jadi ini perlu digali karena juga syariah ini sudah menjadi gaya hidup, bukan kebutuhan muslim saja, tapi orang non-muslim juga berkepentingan kepada produk-produk yang syariah. Ini mungkin sangat menarik untuk didiskusikan, terutama dalam rangka mendorong perekonomian di masa pandemi ini. Perekonomian Indonesia. Ya. Ternuhun, siap. Nanti Payo. Mangga. Mangga Bapak. Terima kasih. Terima kasih Dila ya. Ya. Iya Bapak, terima kasih juga.